أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله قال الله تعالى يا أيها الذين senantiasa curahkan kepada kita. Lebih besar dari itu jamaah sekalian, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan. Yang dimana dengan hidup ini jamaah sekalian, kita merasakan nikmatnya mata yang Allah Subhanahu wa taala yang kita gunakan untuk melihat. Kenikmatan telinga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita pergunakan untuk mendengar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat hidup adalah nikmat yang sangat besar. Jauh lebih besar dari itu jamaah sekalian, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepada kita nikmat keimanan. Yang dimana kita hidup bukan hanya sekedar hidup, akan tetapi kehidupan kita senantiasa dihiasi di atas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat iman adalah kenikmatan yang sangat besar. Adalah kenikmatan yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kehidupan yang indah. Akan diberikan kehidupan yang baik di kehidupan dunia, alam barzakh, terutama lagi di kehidupan akhirat insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kehidupan yang sangat indah, kehidupan yang baik di kehidupan dunia, alam barzakh, terutama lagi di kehidupan akhirat insyaallah taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara kenikmatan iman, bahwasanya kenikmatan iman ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri takjub dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Ajaban li amril mu'min, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menakjubkan perkara orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh perkara orang-orang beriman berada di atas kebaikan. In asabathu sarra'u syakarah. Yang dimana tatkala dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan jiwanya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu darra'u syakarah. Dan jika dia ditimpa sesuatu yang memberatkan jiwanya, yang tidak menyenangkan bagi hawa nafsunya, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah, maka itulah kebaikan untuk dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kenikmatan iman,
yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa jujur di atas keimanannya. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala setidaknya Allah Subhanahu wa taala menutup 4 ayat di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, "Wa basyiril mu'minin." Wa basyiril mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan apa kabar gembiranya. Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan bagaimana dan apa kabar gembira tersebut, menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya akan kenikmatan kabar gembira yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, senantiasa jujur di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin, kau jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini, mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna." Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka mengatakan ayyaqulu amanna, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah diuji orang-orang sebelum kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mana di antara kalian yang jujur di atas keimanannya dan mana di antara kalian yang dusta di atas keimanannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini jamaah sekalian menjelaskan bahwasanya salah satu konsekuensi kita mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus siap menghadapi ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengharapkan kenikmatan, balasan besarnya, agungnya balasan dari keimanan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersiap untuk menghadapi ujian yang sangat berat yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan singgungan kepada kita, memberikan sindiran kepada kita. Bagi siapa yang mengharapkan kenikmatan iman, kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala, balasan yang terbesar dari kenikmatan iman, Allah Subhanahu wa taala memberikan sindiran kepada mereka. Bagi orang-orang yang mengharapkan hal tersebut, namun dia tidak ingin mendapati, tidak ingin melewati ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah." Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga? Senantiasa walam ya'tikum matalul ladina khalau min qablikum, dan belum datang kepada kalian sebagaimana apa yang telah datang kepada umat-umat terdahulu. Sampai-sampai para nabi, para rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan jamaah sekalian beratnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan di dalam hadisnya, mengisahkan tentang beratnya ujian, cobaan, goncangan demi goncangan yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mempertahankan akidah, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, sebagaimana dituturkan kepada sahabat Khabbab bin Arat radhiyallahu taala anhu, laqad kana man qablakum, sungguh telah terjadi orang-orang sebelum kalian. Ada di antara mereka, kata Nabi, disisir la yumshatu bimisyatil hadidi, dia disisir dengan sisir besi yang memisahkan antara daging urat dari tulang-tulang mereka. Kata Nabi SAW, akan tetapi kata Nabi, ma yasrifuhu dzalik an dini, hal tersebut jamaah sekalian tidak memalingkan dia dari agama mereka, tidak memalingkan mereka dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, ada di antara mereka yang diletakkan di atas kepala mereka gergaji dari besi, kemudian membuat kepala mereka terbelah. Akan tetapi kata Nabi, ma yasrifu dzalika an dini, hal tersebut tidak memalingkan mereka dari agama mereka. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan jamaah sekalian.
Coba kita renungkan jamaah sekalian. Apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah? Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita korbankan untuk memperjuangkan akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila kita melihat orang-orang, bila kita melihat para nabi sebelumnya dan umat-umat sebelumnya yang dimana mereka rela memperjuangkan, rela mengorbankan tenaga mereka, rela mengorbankan harta mereka, rela mengorbankan jiwa mereka untuk mempertahankan keimanannya, untuk senantiasa jujur di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada hambanya beraneka ragam, berbeda-beda. Setidaknya ada 4 macam ujian yang telah dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka. Yang pertama, berupa perintah yang harus mereka kerjakan. Berupa perintah yang harus mereka kerjakan, meskipun perintah itu jamaah sekalian tidak disenangi oleh hawa nafsunya. Apa yang dirasakan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih putra beliau yang selama ini beliau idam-idamkan. Tatkala tumbuh dewasa, tumbuh dalam keadaan berbakti kepada kedua orang tuanya, tumbuh di atas kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam firman-Nya, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, kata Allah, sungguh ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ujian yang sangat nyata bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang kedua jemaah sekalian yang dirasakan oleh umat-umat terdahulu adalah berupa larangan yang harus dia tinggalkan. Yang dimana hawa nafsunya ingin melakukannya, tapi Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Sebagaimana apa yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tatkala beliau digoda oleh wanita yang cantik yang berkedudukan, yang dimana kata Imam Ibnul Qayyim, ada 13 pendorong seseorang itu jatuh ke dalam perzinahan. Pada saat itu jamaah sekalian semuanya terkumpul pada diri Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi jamaah sekalian demi membuktikan jujurnya keimanan beliau meninggalkannya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang ketiga berupa musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, berupa penyakit, berkurangnya harta, sebagaimana apa yang dirasakan oleh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, yang dimana beliau ditimpa suatu penyakit yang tidak ada satu lubang jarum pun di tubuhnya kecuali tertimpa penyakit tersebut. Namun beliau sabar, tidak pernah mengeluh akan hal tersebut, menunjukkan akan jujurnya beliau di atas keimanannya. Kemudian yang terakhir adalah ujian lewat orang-orang kafir yang senantiasa membenci Islam. Apa yang dirasakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, terutamanya pada periode Mekkah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan hamdan wa syukru lillahi syukran syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai orang yang telah menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus siap diri untuk menerima ujian tersebut. Mempersiapkan diri untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di atasnya. Karena sifat dari orang-orang beriman adalah senantiasa bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa yakin terhadap ujian tersebut, bahwa ujian itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamil jazaa' ma'idhamil bala' wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakht." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya bala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
ujian kepadanya. Maka siapa yang ridho, maka baginya ridho Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang murka, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.